Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tema nasakh dengan mansukh, yang merupakan salah satu kajian di dalam ulumul Quran terkait dengan ayat-ayat yang menghapus dan dihapus. Secara etimologi atau logawi, nasakh memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, izalatus syai' wa i'damihi, dengan makna menghilangkan sesuatu dan meniadakannya. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fayansakhullahu ma yulqi syaitanu summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kalimat fayansakhu itu diartikan sebagai menghilangkan atau meniadakan. Kemudian yang kedua, makna nasakh menurut bahasa adalah at-tabdil atau pergantian. Sebagaimana firman Allah, wa iza baddalna ayatan makana ayatin, yang artinya, dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain. Kalimat wa iza baddalna ayatan makana ayatin ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Qur'an itu terdapat ayat yang diganti ya dengan ayat yang lainnya. Dan ini dikenal dengan nama ilmu nasakh dengan mansukh. Kemudian yang ketiga, at-tahwil atau pengalihan, seperti pengalihan hak yang terjadi pada masalah warisan. Kemudian ada juga yang mengartikan nasakh ini sebagai an-naql atau pemindahan, memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sebagaimana biasanya ini digunakan oleh para ahli bahasa. Jadi ini adalah makna nasakh ya, baik menurut bahasa ataupun yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ada 4 maknanya. Adapun secara istilahi atau terminologi, para ulama mendefinisikan nasakh dengan definisinya bermacam-macam. Di antaranya adalah Az-Zarqani yang mendefinisikan nasakh sebagai raf'ul hukmi syar'i bidalilin syar'iyyin, mengangkat atau menghapuskan hukum syarak dengan dalil syarak yang lain. Jadi nasakh ini adalah menghapuskan sebuah hukum fikih ya, hukum fikih yang furu' tentu saja, bukan yang usul ya, dengan hukum fikih yang lainnya. Maka di sini dikatakan mengangkat atau menghapuskan hukum syara', hukum fikih dengan hukum fikih yang lainnya. Sedangkan makna Khalil Al-Qattan mengatakan raf'al hukmi syar'i bi khitabin syar'iyyin, mengangkat atau menghapuskan sebuah hukum fikih, hukum syara' dengan menggunakan dalil atau hukum syara' yang lainnya. Artinya mengganti sebuah hukum dengan hukum lain yang baru ya, nanti akan kita bahas lagi mengenai bagian. Nah, definisi nasakh di atas menunjukkan bahwa nasakh itu hanya dapat digunakan pada ayat-ayat hukum saja. Jadi tidak boleh pada ayat-ayat terkait dengan usul ibadah, seperti misalnya akidah, atau misalnya kewajiban sholat, kewajiban puasa yang memang usulnya itu terdapat di dalam Al-Quran. Jadi hanya digunakan pada hukum-hukum terkait hukum fikih yang furu' saja. Begitu juga dengan pokok-pokok ibadah, pokok-pokok muamalah, akhlak dan kisah-kisah itu tidak dapat dihapus dengan alasan apapun. Jadi tidak ada nasakh di dalam Al-Quran terkait dengan muamalah. Kemudian terkait dengan akhlak, misalnya di dalam Al-Quran dikatakan akhlaknya ini baik, kemudian dihapus, tidak ada. Atau tidak ada juga kisah-kisah yang dihapus. Karena kalau kisah-kisah itu dihapus, itu menandakan bahwa adanya yang tadinya tidak tahu jadi tahu, atau sebaliknya yang tadinya tahu menjadi tidak tahu. Jadi kisah-kisah orang terdahulu itu tidak bisa direvisi karena kisah itu terkait dengan sejarah. Nah, berikutnya adalah syarat-syarat nasakh dan mansukh. Jadi bagaimana sebuah ayat bisa dihapus dan bagaimana sebuah ayat dapat menghapus.
Hukum yang mansuh adalah, yang pertama adalah hukum yang mansuh adalah hukum syara' atau hukum fikih. Jadi hukum yang dihapus harus hukum yang terkait dengan fikih. Tadi sudah kita bahas ya. Adapun terkait dengan hukum, misalnya hukum akhlak, kemudian tentang kisah-kisah terdahulu atau tentang usul, kaedah-kaedah, usul-usul dalam ibadah seperti sholat, itu tidak bisa dihapus. Kemudian yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah khitab syar'i yang datang lebih kemudian dari khitab yang hukumnya mansuh. Jadi dalil yang menghapuskan hukum, ya yang nasikh, itu harus berupa dalil syariat juga atau terkait dengan fikih juga. Jadi tidak boleh ayat fikih misalnya dihapus dengan ayat akidah karena berbeda pembahasan. Kemudian juga yang datang lebih kemudian dari khitab yang hukumnya mansuh. Artinya yang menghapus ayatnya itu harus datangnya belakangan. Karena yang menghapus itu adalah jadi dia itu harus datang lebih belakang daripada ayat yang dihapus. Kemudian yang ketiga, khitab yang mansuh hukumnya tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Jadi tidak boleh misalnya pada ayat-ayat yang ada kalimat abadan, selama-lamanya, karena sudah dikatakan selama-lamanya. Atau ayat-ayat yang memiliki hukum-hukum atau yang terkait dengan waktu, ya ada waktunya, maka itu tidak bisa. Karena dalam hukum fikih itu kalau sudah ada waktunya, maka dia sudah ada batasnya. Artinya kalau sudah batasnya itu sudah dilampaui, maka secara otomatis akan terangkat hukumnya. Maka dalil mansuh ini tidak boleh ya dia digunakan pada ayat-ayat yang ada kalimat waktunya atau yang memiliki jarak waktu. Nah, di sini adalah bagian tentang pedoman mengetahui atau menetapkan nasikh ya. Jadi bagaimana kita mengetahui nasikh dan mansuh, atau dengan cara apa, dengan dalil apa kita mengetahui ayat ini dihapus dan ayat ini yang menghapus. Yang pertama adalah tentu saja riwayat Nabi SAW bahwa ini nasikh dan ini mansuh. Misalnya tentang ziaratul kubur, tentang ziarah kubur, di mana dulu itu ziarah kubur dilarang, tapi kemudian diperbolehkan oleh Rasulullah. Sini Nabi mengatakan dari riwayat Masruq bin Al-Ajda bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Sesungguhnya aku melarang kamu menziarahi kubur. Fazuruha, maka ziarahilah sekarang. Nah, ini ada ulama yang mengatakan kenapa dulu itu tidak diperbolehkan, karena akidahnya belum kuat. Jadi ketika ada orang yang meninggal, kebiasaan orang jahiliyah itu biasanya suka bersedih, menangis berlebihan sampai meletakkan tanah di atas muka, kemudian yang merobek-robek baju. Tapi kemudian setelah iman kaum muslim dirasa sudah kuat, maka diperbolehkan menziarahi kubur agar kita selalu mengingat kematian. Kemudian apabila tidak ada dalil dari Rasulullah, petunjuk dari Nabi, maka yang kedua caranya adalah kesepakatan ulama bahwa ini nasikh dan ini mansuh ya. Jadi misalnya ada ulama mengatakan, oh ayat ini sudah dihapus dengan ayat yang lainnya, maka itu juga bisa dijadikan dalil. Tentu saja ulama yang boleh menentukan ini nasikh dan mansuh itu adalah ulama yang disepakati oleh yang lain, itu boleh ya. Artinya ulama yang memang dia berkompeten di bidang fikih atau tafsir. Berikutnya melalui penelitian setelah mendapati ayat yang kontradiktif. Jadi kalau ada ayat yang bertabrakan antara satu dengan lainnya dari segi maknanya atau dari segi hukumnya, maka biasanya itu ada yang salah satunya yang sudah dihapus ya. Dan ini ada penelitiannya dalam kajian-kajian fikih. Nah, ini adalah 3 pedoman mengetahui atau menetapkan nasikh. Nah, berikutnya adalah pembagian nasikh ya. Jadi nasikh itu ada nasikh terbagi menjadi 2 ya, menjadi 2 tema besar. Yang pertama adalah nasikh atau penghapusan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lain. Yang kedua, nasikh penghapusan ayat Al-Qur'an dengan hadis. Maaf ya, 3 ya. Yang ketiga adalah penghapusan hadis dengan ayat Al-Qur'an. Nah, berikutnya ini kita akan membahas tentang nasikh Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Di sini ada beberapa hukumnya, apakah dibolehkan menghapuskan Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lainnya atau macam-macamnya seperti apa ya. Yang pertama adalah dalam Al-Qur'an hukumnya boleh ya, boleh menghapus ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lainnya. Meskipun di dalam buku ini juga ada
pembahasan mengenai ada beberapa golongan yang tidak membolehkan adanya nasakh ya. Jadi memang secara boleh tidak bolehnya ini ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan boleh ya berdasarkan dalilnya atau berdasarkan kesepakatan jumhur ulama. Ada lagi mengatakan tidak boleh ya, karena seolah-olah kalau ada hukum naskah itu berarti sebelumnya Allah tidak tahu kemudian tahu gitu ya, maka ada yang tidak membolehkannya. Nah di sini kita mengambil pendapat dari jumhur ulama yang membolehkan adanya naskah mansukh berdasarkan dalil-dalil yang telah mereka berikan. Nah kemudian pembagiannya seperti apa? Pembagian naskah atau penghapusan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. 1. Penghapusan hukum dan tulisannya secara bersamaan. Nah, di sini di dalam Al-Quran ada ya ayat Al-Quran yang dihapus baik kalimatnya maupun hukumnya. Seperti misalnya tentang rodoah atau penyusuan. Di sini bisa dilihat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau mengatakan kana fi ma unzila minal Qur'an, bahwasanya pernah diturunkan di dalam Al-Quran asyru rodoatin ma'lumatin yuharrimna. Ada 10 susuan. Jadi batasan seorang anak itu bisa dijadikan anak susu ya adalah apabila anak itu sudah 10 kali menyusu. Summa nusikhna, kemudian sudah dinasakh, dihapus bi khamsin ma'lumatin dengan 5 kali penyusuan. Nah, ini berita dari Aisyah ini menunjukkan bahwa pernah ya ada ayat Al-Qur'an yang dihapus dengan ayat Al-Qur'an lainnya, begitupun hukumnya diganti dengan hukum yang lain. Yang kedua, penghapusan tulisan namun hukumnya tetap ada. Jadi tulisannya sudah tidak ada tapi hukumnya tetap ada. Seperti misalnya hukuman rajam bagi pezina yang sudah pernah menikah. Ya ini ada ya hukumnya, tapi di dalam Al-Qur'an kita tidak menemukan kalimatnya apa. Meskipun di situ ada di dalam hadis ya yang menyebutkan bahwasanya dulu ada ayat yang berbunyi asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumu halbatta. Seorang syekh ini maksudnya yang sudah menikah ya, baik laki-laki maupun perempuan, apabila keduanya berzina maka farjumu halbatta, mereka harus dihukum dengan cara rajam. Yang ketiga, penghapusan hukum namun tulisannya tetap ada. Hukumnya sudah tidak ada tapi tulisannya ada. Seperti misalnya kewajiban memberikan sedekah ya ketika Rasulullah itu berbicara atau datang. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Jadi kalimat ayatnya masih ada di dalam Al-Qur'an tapi hukumnya itu sudah tidak ada. Kemudian yang tadi bagian pertama ya, naskah Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah naskah Al-Quran dengan hadis. Terdapat 2 bagian terkait naskah Al-Quran dengan hadis. Pertama, naskah ayat Al-Quran dengan hadis ahad. Nah di sini jumhur ulama menetapkan tidak boleh ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu mutawatir, tidak boleh dinaskah dengan hadis yang ahad. Yang kedua adalah naskah Al-Quran dengan hadis yang mutawatir. Ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan boleh ya seperti Imam Malik dan Hanafi, tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh tetap. Hukumnya tidak boleh menaskah, menghapus ayat Al-Quran dengan hadis apapun kedudukannya. Kenapa? Karena hadis itu Al-Quran itu lebih baik daripada hadis. Kemudian yang ketiga, bagian yang ketiga dari 2 bagian yang tadi ya, naskah menghapus hadis dengan Al-Quran. Ini secara jumhur mengatakan boleh hukumnya ya, seperti misalnya dulu pada masa awal-awal Islam kaum muslimin itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis ya. Kemudian turun ayat Al-Quran yang mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka mukamu itu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi kebiasaan Nabi yang dilakukan Nabi artinya hadis ya, kemudian dihapus dengan ayat Al-Quran ini. Yang keempat adalah naskah hadis dengan hadis. Ini jadi ada 4 bagian ya, bukan 3 bagian, 4 bagian naskah hadis dengan hadis. Walaupun ini sebenarnya tidak termasuk dalam ulumul Quran ya, tapi ini tetap kita bahas naskah hadis dengan hadis. Dalam kategori ini pun ada berbagai macam bentuknya. Kalau naskah hadis mutawatir dengan hadis mutawatir boleh. Mutawatir itu artinya yang meriwayatkan sangat banyak dan di dalam kajian hadis itu setara dengan hadis sahih, boleh. Kemudian kalau naskah ahad dengan ahad itu juga boleh. Naskah ahad dengan hadis mutawatir tentu saja diperbolehkan karena ahad kedudukannya lebih rendah dibandingkan mutawatir. Nah, ketiga naskah mutawatir dengan ahad
Ini yang keempat ya, yang keempat ini yang tidak diperbolehkan. Alasannya sama dengan Al-Quran tadi ya. Kenapa? Karena hadis mutawatir kedudukannya lebih tinggi daripada hadis ahad, maka hadis ahad tidak boleh menghapus. Nah, kemudian selain pembagian nasa di atas, Al-Quran itu juga, nasa Al-Quran juga ada kalanya datang dengan badal atau tidak badal. Jadi ada pembagian berdasarkan apakah setiap nasa itu ada gantinya ataukah tidak. Ini ada dua pendapat. Yang pertama, nasa tanpa badal. Ya, ada juga Al-Quran datang dengan penghapusan meskipun tidak ada gantinya. Seperti misalnya tadi yang kewajiban bersedekah ketika Rasulullah datang itu dihapus tapi tidak ada penggantinya. Yang kedua, nasa ayat dengan badal yang lebih ringan. Jadi dengan ganti hukum yang lebih ringan daripada yang pertama. Seperti misalnya ayat uhilla lakum lailatus syiyami rafasu ila nisaikum, itu merupakan ayat yang menghapus hukum dalam firman Allah tentang kewajiban puasa umat terdahulu. Ya, jadi umat terdahulu itu dalam beberapa tafsir dikatakan bahwa umat terdahulu itu mereka ketika kalau berpuasa itu sehari semalam, hampir 24 jam. Jadi mereka itu hanya punya beberapa waktu untuk makan saja. Jadi malam itu mereka masih berpuasa. Maka kemudian di dalam ajaran Islam, uhilla lakum lailatus syiyami rafasu ila nisaikum, hanya sampai maghrib saja. Malam harinya itu boleh ya kita lakukan hal-hal sebagaimana biasa, makan, minum, berhubungan suaminya. Nah, kemudian hikmahnya kenapa kita harus mempelajari nasa mansuh untuk menjaga, atau kenapa harus ada nasa mansuh ya, untuk menjaga kemaslahatan hamba. Kenapa? Karena dengan adanya nasa mansuh ini ada keringanan buat kita ya. Jadi hukum yang berat sekali itu bisa kita tetap laksanakan. Kemudian pengembangan syariat sampai pada tingkat kesempurnaan ya, dengan step by step ya. Jadi tidak langsung seorang hamba itu ketika masuk Islam wajib misalnya untuk tidak minum khamar sama sekali. Padahal ketika itu khamar itu seperti kita makan nasi. Kalau belum minum khamar itu seperti kita tidak makan nasi. Kalau orang Indonesia kan walaupun sudah makan apa saja, tapi kalau belum makan nasi dibilangnya belum makan. Nah, begitupun orang Arab ketika itu dengan khamar, maka adanya step by step, adanya tadarruj ya dalam hukum, sedikit demi sedikit. Nah, ini untuk agar supaya hukum Islam bisa lebih diterima. Kemudian untuk menguji kualitas keimanan mukallaf dengan cara adanya perintah yang kemudian dihapus. Makanya ada beberapa golongan yang mengatakan tidak boleh hukumnya menghapus ayat Al-Quran, karena itu seolah-olah Allah itu seperti tidak tahu, katanya, kok ada yang direvisi ya seperti manusia. Kemudian yang terakhir merupakan kebaikan dan kemudahan bagi umat, sebab apabila nasinya lebih berat dari ketentuan berarti mengandung konsekuensi pertambahan pahala. Jadi kalau ada hukum yang lebih berat ya, berarti pahalanya lebih banyak. Atau apabila yang lebih ringan, maka tentu saja itu kemudahan bagi umat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.